Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Breaking News hadir kembali menjumpai Anda bersama saya Ika Hardianti. Pemirsa, berita hari ini mengenai suasana dan kondisi pasar tradisional di berbagai daerah di Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini dari pasar tersebut, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kita Rizka Fadilatil Umi. Bagaimana Rizka? Terima kasih kepada Ika Hardianti. Nah, saat ini saya sedang berada di Pajak Gambir, tepatnya di Pasar 8 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bisa kita saksikan bersama bahwa kondisi pajak ini terlihat lumayan sepi. Pemirsa, dari informasi yang saya dapatkan bahwa kondisi pajak pada masa pandemi ini sepi dibandingkan daripada sebelumnya. Kalau untuk protokol kesehatan bisa kita lihat bersama bahwa masih banyak juga beberapa orang yang tidak memakai masker, namun ada juga sebagian orang yang mematuhinya. Untuk dampak pandemi ini sendiri terhadap pedagang di Pajak Gambir sangat mengalami penurunan yang drastis, dan untuk harga pokok mengalami kenaikan yang drastis. Sehingga tak jarang pedagang mengeluh dengan adanya COVID-19 ini. Oke pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan dari Pajak Gambir. Saya kembalikan ke studio. Rizka Fadilatil Umi melaporkan. Ya, terima kasih Rizka Fadilatil Umi atas laporannya dari Pajak Gambir Pasar 8 Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya kita beralih ke Pasar Medan Johor, tepatnya di Pasar Johor Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kita Liza Barus di sana. Bagaimana situasi dan kondisi dari pasar tersebut, Liza? Baik, terima kasih kepada saudari Ika Hardianti. Nah, saat ini saya sedang berada di Pasar Johor Baru yang tepatnya berada di Jalan Karya Jaya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, dapat kita saksikan bersama-sama kondisi terkini dari Pasar Johor Baru bahwa beberapa pedagang sudah mulai membuka usahanya di area depan dari Pasar Johor Baru, namun masih terlihat sepi dari pengunjung. Nah, selama pandemi COVID-19 ini berlangsung sekitar 11 bulan, dapat kita lihat beberapa pedagang menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, begitu juga dengan pembelinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari pandemi COVID-19 di Pasar Johor Baru ini, mari kita tanyakan kepada para pedagang. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Johor Baru, kepada Abang Samarudin, benar Bang? Iya Kak. Nah, di sini saya mau bertanya Bang, selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, bagaimana kondisi pasar ini Bang? Oh, agak lumayan sepi juga lah Kak, kan itu, agak sepi dia. Bagi pedagangnya bagaimana sendiri Bang? Ada nggak dampak dari COVID-19 ini Bang? Ya pasti ada lah Kak, kan itu. Ya, penjualan Abang nih kebetulan menjual daging kan Bang ya? Penurunan itu bagaimana Bang? Drastis atau cukup signifikan? Lumayan drastis juga, soalnya pesta pun agak berkurang, cateringan pun agak berkurang kan gitu. Iya, benar-benar ya Bang. Terus terakhir nih Bang, mengenai harga penjualannya, apakah ada perubahan Bang selama pandemi ini? Agak berkurang sedikit ya. Ada. Oh, ada penurunan dalam penjualannya? Enggak. Penjualannya ya turun lah kan. Mengenai harga dari daging ini sendiri ada perubahan nggak Bang? Iya, ini lagi berubah lagi harga dagingnya kan gitu. Soalnya lembu katanya agak kosong dia kan gitu. Nah, ini kan pandemi COVID-19 udah berlangsung selama sekitar 11 bulan ya Bang ya. Dari awal pandemi sampai pandemi yang akhir-akhir ini ada perubahan nggak Bang? Masih gitu-gitu aja Kak, belum ada perubahan. Jadi masih terlihat penurunan ya Bang ya? Adapun perubahan ada orang pesta sekali gitu aja. Oke. Kalau begitu demikian saja wawancara dari saya. Terima kasih ya Bang ya. Demikian yang dapat saya laporkan mengenai kondisi terkini dari Pasar Johor Baru selama pandemi COVID-19 ini berlangsung selama 11 bulan. Saya kembalikan kepada Ika Hardianti di studio. Liza Barus melaporkan. Baik Liza, terima kasih atas laporan langsung dari Pasar Johor Baru, tepatnya di Jalan Karya Jaya, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke pemirsa, kita akan melihat situasi dan kondisi terkini dari Pasar Nawacita yang terletak di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk melihat situasi dan kondisi terkini dari Pasar Nawacita, tepatnya di Desa Sampali, kita sudah terhubung langsung oleh Dedi Syawal Azmi. Silahkan Dedi atas laporannya.
Terima kasih kepada Ika Hardianti. Saat ini saya berada di pasar tradisional Nawacita, tepatnya pada Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bisa kita lihat kondisi pasar saat ini. Sudah seperti biasa, walaupun sebagian penjual dan pembeli ada tidak mengenakan masker. Menurut informasi yang saya terima, keadaan pasar tidak ada yang berubah secara signifikan dari awal masa pandemi hingga sekarang. Mengenai harga juga membuat pedagang resah karena banyak yang mengalami kenaikan sehingga pembeli terus menurun. Demikian laporan dari saya kembalikan studio. Dedi Syawal Azmi melaporkan. Iya, terima kasih kepada Dedi Syawal Azmi yang telah memberikan laporan langsung dari Pasar Nawacita, tepatnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya yang terakhir, kita akan melihat kondisi terkini dari Pasar MMTC yang tepatnya berada di Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk melihat situasi dan kondisi terkini dari Pasar MMTC tersebut, kita sudah terhubung langsung oleh Riri Stefani. Silahkan Riri atas laporannya. Terima kasih kepada saudari Ika Hardianti, dan saat ini saya sedang berada di Pasar MMTC yang tepatnya berada di Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk mengetahui kondisi terkini dari pandemi COVID-19 di Pasar Raya MMTC, mari kita tanyakan kepada para pedagang di Pasar Raya MMTC ini. Saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang Pasar Raya MMTC, yaitu dengan Abang Furkon, benar Bang? Benar. Saya mau bertanya nih Bang, selama pandemi COVID-19 ini bagaimana kondisi pasar saat ini Bang? Kalau ditanya kondisi pasar saat ini ya sangat sunyi dikarenakan COVID pandemi tersebut. Ya penurunan angka dari pengunjung yang berada di pasar MTC ini sangat berkurang. Oh gitu ya Bang ya? Iya. Nah terakhir nih Bang, mengenai harga penjualannya apakah ada perubahan selama pandemi ini Bang? Kalau mengenai harga itu ada beberapa jenis bahan dapur yang berubah harganya seperti bawang dan cabai. Kalau cabai yang awalnya itu sekitar sekilonya itu 50-an, semenjak datangnya pandemi tersebut rata-rata pedagang yang berada di sini menaikkan harganya. Seperti kisaran 60-an ataupun ada pun yang menembus dari sampai ke 70 ribuan. Oh gitu ya Bang ya? Iya baik. Ini kan pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 11 bulan nih Bang. Dari awal pandemi sampai sekarang apakah ada perubahannya Bang? Kalau perubahan itu pasti ada, akan tetapi kita selalu dihimbau oleh pemerintah agar selalu berantisipasi terhadap virus tersebut dengan cara menjalankan ataupun protokol yang ada seperti menghindari tempat keramaian dan selalu jaga jarak, dan yang paling utama itu kita selalu mengenai masker. Kalau begitu demikian saja. Wah, terima kasih ya Bang ya. Iya sama-sama. Demikian yang dapat saya laporkan kondisi terkini dari Pasar Raya MMTC selama pandemi COVID-19 ini yang berlangsung selama 11 bulan. Saya kembalikan kepada Ika Hardianti di studio. Riri Stefani melaporkan. Oke, terima kasih kepada Riri Stefani yang telah memberikan laporan langsung dari Pasar MMTC Jalan Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, pemirsa, dapat kita ketahui bersama bahwa kondisi terkini dari masing-masing pasar tersebut tidak jauh berbeda. Suasana pasar masih sama sejak awal datangnya COVID-19 hingga sampai saat ini yang sudah berjalan selama 11 bulan lamanya. Maka tak jarang bagi para pedagang yang mengeluh karena dampak COVID-19 ini sangat besar dalam siklus perdagangan di pasar tradisional di berbagai daerah di Sumatera Utara. Untuk itu, mari kita cegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Pemirsa, demikianlah breaking news hari ini. Saya Ika Hardianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.